Motivasi hari ini, Pak? Jadilah seperti air putih yang memang tidak begitu mahal, namun begitu berarti bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya cintai teman-teman saya yang hadir di sini. Puji syukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun ini tanpa suatu halangan apapun. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang pentingnya pendidikan. Seperti yang kita tahu, setiap tanggal 2 Mei seluruh warga Indonesia akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hal ini termuat dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tepatnya tanggal 28 November 1959. Perlu kita ketahui bersama apa sejarah diperingatinya Hari Pendidikan Nasional ini. Tentu kita yang belum tahu ingin tahu dong bagaimana sejarahnya Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei yang bertepatan dengan kelahiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pelajar yang baik, tentunya kita kenal dong dengan Bapak Pendidikan, namanya Ki Hajar Dewantara. Mengapa kok hanya Ki Hajar Dewantara yang disebut sebagai Bapak Pendidikan? Karena kiprah dan jasa beliau di dunia pendidikan begitu besar. Sejarah mengatakan bahwa lembaga taman siswa itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memprakarsai berdirinya lembaga pendidikan taman siswa. Pria yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu menjadi sosok penting bagi kemajuan pendidikan Indonesia, sebab dirinya berani mengkritik pemerintah Hindia Belanda karena hanya memberi akses pendidikan bagi keturunan Belanda dan kaum priai. Padahal menurutnya akses pendidikan merupakan hak semua orang. Lebih dari itu, melalui pendidikan pula Indonesia bisa menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan bebas dari penjajahan. Sayangnya, kritiknya itu membuat Ki Hajar Dewantara jadi diasingkan ke Belanda bersama Ernest Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Sepulangnya dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan 3 serangkai bersama kedua temannya itu. Lalu mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara kemudian membentuk 3 semboyan yang diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama, I Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Yang kedua, Ing Madiu Mangun Karso, yang berarti di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Semboyan ini menekankan pentingnya teladan dari seorang guru yang harus menjadi contoh bagi muridnya dalam segala hal. Selain itu, guru juga harus mampu membangun semangat belajar dan
semangat untuk berkarya pada muridnya, serta memberikan dukungan dan dorongan agar mereka dapat terus maju dan berkembang. Semboyan ini mencerminkan peran guru sebagai pembimbing dan penginspirasi yang memainkan peran penting dalam perkembangan peserta didik. Sekarang saya akan membahas manfaat pendidikan bagi seluruh manusia. Melalui pendidikan, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, seseorang dapat memahami dunia dengan lebih baik, mengembangkan pemikiran kritis, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan seperti kemampuan berpikir logis, berkomunikasi efektif, dan problem solving dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan mempersiapkannya untuk sukses dalam dunia kerja. Pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan etika individu. Melalui pendidikan, individu belajar nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, berpikir positif, dan menghargai kerja keras. Keberadaan aturan dan norma dalam lingkungan pendidikan membantu individu memahami pentingnya tanggung jawab, rasa hormat terhadap orang lain, dan keadilan. Dengan pendidikan, kita dapat mengubah hidup kita sendiri dan membantu membangunkan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita semua berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua, dan terus mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.